Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, renungan pada hari ini berjudul Berserah dan Berharap. Berserah dan berharap. Terkait dengan judul ini, berserah berarti menunggu apa yang akan terjadi. Sedangkan berharap adalah mempunyai suatu harapan atau suatu asa. Ada yang dinantikan, ada yang ditunggu untuk membawa kebaikan, pertolongan, dan lain sebagainya dari yang dipercayainya. Jadi saudara-saudara, artinya di sini bahwa ada persoalan, ada masalah yang dialami. Persoalan dan masalah yang dialami itu lumrah. Setiap orang tentunya punya persoalan, tentunya punya masalah. Dalam kita mempercayai sesuatu, tentu ada yang namanya harapan. Ketika kita mempercayai seseorang, tentunya kita punya harapan tentang orang itu. Sebab kalau kita mempercayai orang itu lantas tidak ada harapan bahwa orang itu bisa menolong kita, guna apa dipercayai? Jadi saudara-saudara, saya teringat ada satu teori yang namanya teori gates of belief. Gates of belief. Seseorang bisa mempercayai sesuatu itu terkait dengan apa yang dia lihat atau secara visual. Bisa juga dia mempercayai sesuatu terkait dengan auditori atau yang dia dengar. Kemudian ada juga orang yang mempercayai sesuatu, dia nanti percaya setelah dia mengalami. Dia ikut merasakan. Sekaligus tentunya dia melihat dan dia mendengar. Jadi ada 3 macam bentuk orang untuk percaya. Nah, terkait dengan yang terakhir ini, yaitu kinestetik, ini memang orang harus dia merasakan, dia melakukan, otomatis dia melihat dan dia mendengar, baru dia bisa percaya. Nah, saudara-saudara, terkait dengan konteks firman Tuhan, tentunya pengertian kita adalah berserah adalah suatu keadaan atau suatu saat yang membuat kita berserah kepada Tuhan, membuat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, karena kita tahu hanya Dia yang mampu menolong kita. Sedangkan berharap adalah suatu keadaan di mana kita harapkan menjadi lebih baik, atau kita mengharapkan seseorang datang menolong kita. Saudara-saudara, kita coba baca beberapa ayat yang tentunya mendukung pernyataan ini. Di dalam Mazmur 9 ayat yang ke-10, Mazmur 9 ayat yang ke-10, demikian Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Jadi substansi adalah tempat perlindungan atau safety place. Kemudian ayat yang berikut dalam Mazmur 118 ayat yang kelima, Mazmur 118 ayat yang kelima, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Intinya adalah ada jawaban, atau ada pertolongan, atau ada jalan keluar. Kemudian ayat yang ketiga dalam Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Di sini saudara-saudara, intinya ayat ini adalah perlu adanya penyerahan diri. Penyerahan diri dalam hal ini terkait erat dengan judul renungan kita pada hari ini,
adalah berserah dan berharap. Saudara-saudara, dalam Roma 10 ayat yang ke-13, Roma 10 ayat yang ke-13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, di sini ada jaminan. Ada jaminan dari Tuhan semesta alam. Jadi selain kita berserah dan berharap, ada juga jaminan dari Tuhan. Jadi tentunya saudara-saudara, kita sebagai pengikut Kristus tidak perlu ragu. Ada jaminan dari Tuhan semesta alam. Jika kita kembali kepada teori Gates of Belief, khusus tentang kinestetik, ada murid Tuhan Yesus yang namanya Thomas. Dia itu sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka mengatakan, Guru sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia mendengar, tapi dia tidak percaya. Biasanya orang kan sudah percaya, apalagi yang bercerita itu banyak orang, bukan cuma 1-2 orang, tapi dia tidak percaya. Dia katakan, sebelum aku mencucukkan jariku, tangan dan pada lambungnya, aku tidak percaya. Jadi ketika Tuhan Yesus muncul, memang namanya Tuhan, dia tahu apa yang dalam pikiran ataupun yang dikatakan oleh murid-muridnya. Tuhan mengatakan dalam Yohanes 20 ayat yang ke-27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kemudian dalam ayat yang ke-20, dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29, Yohanes 20 ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi saudara-saudara, kita secara fisik tidak melihat Tuhan Yesus yang hidup ribuan tahun yang lalu, tetapi kita percaya ada kesaksian, ada Alkitab yang menceritakan. Mungkin saudara-saudara, dalam keseharian kita, dalam kita menjalani hidup ini, mungkin kita pernah atau sedang atau akan mengalami pertolongan Tuhan di waktu yang akan datang. Pertolongan Tuhan itu kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Secara visual kita bisa melihat adanya mujizat, apakah dalam suatu ibadah atau kebaktian kebangunan rohani, kita melihat mujizat terjadi sehingga kita percaya, iman kita terbangun. Atau mungkin secara audible kita mendengar adanya mujizat terjadi di suatu tempat, atau kita mendengar khotbah firman Tuhan dalam ibadah sehingga kita menjadi percaya, iman kita terbangun. Atau mungkin secara kinestetik iman kita terbangun, kita percaya karena kita mengalami sendiri mujizat tersebut dari Tuhan. Tentunya karena kita mengalami, kita merasakan, mengalami, kita melihat juga, ya kita mendengar juga karena kita ada di situ. Jadi saudara-saudara, iman ini juga dapat terbangun. Tetapi ada satu hal yang penting yang perlu kita renungkan bersama. Kita ingat bahwa iman bukanlah kepercayaan yang menyatakan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan akan memberikan apa yang benar. Saya ulangi, iman bukanlah kepercayaan yang menyatakan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan memberikan apa yang benar. Sebab keinginan kita belum tentu sama dengan kebenaran menurut pandangan Tuhan. Saya ulangi, karena ini penting. Sebab
keinginan kita belum tentu sama dengan kebenaran menurut pandangan Tuhan. Saya sering berdoa, saudara-saudara, apakah dalam doa persekutuan keluarga atau mezbah keluarga, saya sering berdoa, Tuhan, kami yakin kami mendengar, kami yakin Engkau mendengar doa kami. Kami yakin Engkau hadir di sini, Engkau mendengar doa kami. Mungkin ada yang berkata, Tuhan kok hadir? Iya, firman Tuhan bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi walaupun kita cuma berdua, kita bertiga, apalagi mungkin banyak orang, Tuhan mengatakan aku hadir di tengah-tengah mereka. Saya berdoa begini, kami yakin Tuhan, Engkau mendengar doa kami dan mengabulkan permintaan kami sepanjang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu. Saya tambahkan sepanjang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu. Sebab manusia sering kehendaknya itu tidak sama dengan kehendak Tuhan. Keinginannya tidak sama dengan keinginan Tuhan. Kebutuhan seseorang tidak sama dengan keinginannya. Misalnya saya ingin kendaraan bermotor, saya ingin misalnya mobil. Saya sebagai manusia bisa saja menginginkan mobil yang mewah, yang super mewah. Tetapi Tuhan memberikan mobil yang sederhana. Jadi tidak selalu keinginan dengan kebutuhan itu sama. Jadi keinginan manusia tidak selalu sama dengan kehendak Tuhan. Bisa saja bertentangan dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan tidak mengabulkan. Makanya dalam doa saya sebut bahwa jika tidak bertentangan dengan kehendak-Mu. Kemudian bagian yang terakhir yaitu persoalan atau masalah, seperti yang sudah saya sampaikan pada awal-awal renungan. Persoalan atau masalah yang kita alami atau yang dialami oleh seseorang itu akan memperlihatkan atau mengungkapkan karakter kita yang sebenarnya. Jadi saya ulangi, persoalan atau masalah yang kita alami akan memperlihatkan atau mengungkapkan karakter kita yang sebenarnya. Ini semacam suatu bahan renungan untuk introspeksi diri kita. Bagaimana kita mengintrospeksi diri kita. Sebab orang yang mengalami masalah itu akan kelihatan dia bagaimana sebenarnya. Apakah dia mau lari kepada Tuhan, atau dia lari kepada hal-hal yang salah, yang negatif, bahkan mungkin lari ke paranormal. Disinilah firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita bersandar, berharap kepada Tuhan, agar kita tetap berserah dan berharap kepada Tuhan. Hanya Dialah yang mampu menolong kita. Ada jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita, menolong kita, sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Firman-Mu ini bisa juga menjadi berkat bagi hamba-Mu juga Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami, kendalikan kami. Kiranya Engkau selalu beracara di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.